Siapa yang berani maju ke depan untuk memimpin doa? Ya, siapa? Tunjuk jari. Oh, Mas Anta. Ini Mas Anta. Teman-temannya dipimpin doa, nggih? Ya. Yuk. Semuanya siap. Semuanya siap. Pembelajaran kita doa dulu. Duduk di tempat berdoa mulai. Terima kasih kepada Mas Anta yang telah berani maju ke depan untuk memimpin berdoa. Anak-anak sudah siap untuk belajar kali ini? Kali ini? Semangat? Siapa yang tadi pagi sampai di sekolah berjalan kaki? Tunjuk jari. Lainnya diantar atau naik angkot? Siapa yang diantar? Dari sekolah, ya sudah. Dari rumah sampai sekolah, apa yang kalian temui di jalan? Apa saja? Apa Mas Anta? Serangga. Apalagi Mas Rasid? Di jalan kamu melihat apa saja? Tumbuhan melihat apa tidak? Melihat apa tidak? Nah, tumbuhan apa saja anak-anak yang kamu lihat sepanjang jalan dari rumah ke sekolah? Rambutan, apalagi? Durian. Ada yang di jalan melihat burung? Nah, kali ini Bu Guru akan memberikan materi tentang ciri khas hewan burung, ciri khas hewan apa ini namanya? Ayam, kemudian serangga, dan juga hewan yang hidup di gurun, hewan yang hidup di kutub, dan juga hewan yang hidup di darat maupun di air. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak harus bisa menjelaskan tentang pengertian adaptasi, tentang bentuk dan ciri paruh dari burung, dan juga fungsi kaki dari burung, dan juga tipe-tipe mulut pada serangga. Dan juga anak-anak juga harus bisa menjelaskan tentang bentuk-bentuk adaptasi hewan yang hidup di gurun, hewan yang hidup di kutub, maupun hewan yang hidup di darat maupun di air. Pada kali ini, pembelajaran kali ini, nanti anak-anak akan berkelompok. Setiap kelompok ada 4 anak, ada yang 5 anak. Jadi satu kelas ini nanti ada 4 kelompok. Ya jelas anak-anak, ada berapa kelompok nanti? Sebelum mendapatkan kelompoknya siapa-siapa, coba berhitung dulu dari 1 sampai 4. Mulai dari Mbak Arum. 1, 2. Ya, coba sekarang berkelompok menurut kelompoknya. Nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini, dan nomor 4 di pinggir sebelah. Alat tulisnya di bawah. Alat tulisnya di bawah. Kalian pindah tempat duduk anak-anak, silakan di bawah alat tulisnya.
Sebelum pembelajaran ini kita mulai, coba guru punya gambar. Coba perhatikan paruh dan juga kakinya. Semua melihat ke layar. Coba lihat. Lihat ya, pinter. Apa ini anak-anak? Lihat kalau paruh dan juga kakinya. Kakinya mana itu? Ya, ganti. Lanjut. Burung apa anak-anak ini? Jelas ya? Apa anak-anak? Pelian. Kakinya dan juga paruhnya terus dilihat. Apa ini anak-anak? Titik. Dilihat paruh dan juga kakinya. Ya, tadi ya.
pipa mulut pada serangga. Kelompok 4 mendapatkan apa? Untuk adaptasi luar. Sudah selesai? Masih banyak? Nah, sedikit. Sambil menanti kelompok 4 yang kurang sedikit. Tolong kelompok yang 1, 2, 3 yang sudah selesai, tolong dibaca dulu betul atau salah. Diteliti dulu. Tolong diteliti kembali, dibaca kembali. Sambil menanti yang belum selesai kelompok 4. Ya, selesai. Sudah selesai belum kelompok 4? Coba kelompok 3 dulu yang maju. Yang lain mendengarkan dulu. Tentang bentuk atau tipe mulut pada serangga. 1. Tipe mulut menghisap. Ciri mulutnya mempunyai belalai yang panjang dan bisa diurut. 2. Nyamuk tipe mulut menusuk dan menghisap. Ciri mulutnya menusuk dan menghisap juga. 3. Kecoa belalang jari. Tipe mulut menggigit. Ciri mulutnya dilengkapi rambut atas dan rambut bawah yang sangat kuat. 4. Lebam. Tipe mulut menjilat. Ciri mulutnya membuatnya memiliki mulut yang panjang untuk menjilat makanan. Ya, Mbak Pipin di sini dulu. Mungkin ada temanmu yang bertanya. Coba kelompok lain. Mungkin ada yang menanggapi atau yang bertanya. Kelompok lain siapa yang mau bertanya? Menanggapi dari kelompok 3. Ya Mas Dani. Oh, kalau lalat tadi tidak disebutkan. Kalau lalat masuk tipe mulut apa Mbak Pipin? Oh, penjilat. Ya, betul sekali. Lalat itu masuk tipe penjilat karena lidahnya berfungsi untuk menjilat. Mungkin ada yang lain? Siapa mau menanggapi kelompok 3? Kelompok 1 mau menanggapi 3? Apa yang bertanya? Kelompok 4? Kelompok 2? Mau ada yang tanya? Terima kasih kepada Mbak Pipin yang telah berani maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Memang betul ya anak-anak. Itu pada serangga itu mulutnya memang berbeda-beda. Ya, dulu punya tipe mulut dari serangga. Nih, kalau saya gambarkan seperti ini. Tipe mulut pada serangga. Nah, ini bentuknya seperti ini. Untuk yang tipe mulut penggigit, di antara tipe mulut dari nyamuk. Ya, betul sekali. Nah, nanti dipasang. Ya, kelompok 1. Yuk maju. Kelompoknya Mbak Arum. Jadi siapa yang mau maju? Mewakili kelompok 1. Yang lain mendengarkan. Nanti kalau ada yang bertanya, boleh atau menyanggah
pendapat dari kelompok 1 juga boleh. Coba. Kelompok 1 membahas tentang bentuk dan fungsi paru-paru. 1. Polisi, jenis makanan. Bentuk dan fungsi paru-paru. Parunya panjang dan fungsi untuk menghisap. 2. Elang, jenis makanan. Elang. Bentuk dan fungsi paru-paru. Luas, panjang dan berbentuk biologinya untuk mencapai massa. 3. Bebek, jenis makanan kecil. Bentuk dan fungsi paru-paru. Mencari makanan di tempat yang berada di air. 4. Ayam, jenis makanan bukan fungsi paru-paru pendek dan tidak bisa makan sepenuhnya. 5. Ikan, jenis makanan ikan. Bentuk dan fungsi paru-paru bergantung pada ikan. 6. Titik, jenis makanan hati. Bentuk dan fungsi paru-paru pendek dan kuat untuk memakan sepenuhnya. Mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya, silakan. Ada atau tidak? Kelompok 4 mau bertanya? Kelompok 3? Kelompok 2? Ada yang mau bertanya? Atau kelompoknya sendiri? Nah. Terima kasih kepada Mbak Arum yang telah berani maju ke depan. Tolong beri tepuk tangan. Paruh ya anak. Ya, kelompok 2 mendengarkan. Nih, yang pertama, paruh apa anak-anak itu? Apa? Burung pipit. Anak-anak sering melihat di mana burung pipit? Di sawah. Makan apa? Makan padi. Bentuk paruhnya pendek dan kuat. Karena untuk makan biji-bijian, untuk menghasilkan biji-bijian. Kemudian yang kedua apa ini? Paruh apa anak-anak? Elang. Apakah sama dengan burung pipit tadi? Paruhnya? Tidak. Kalau burung elang, bentuk paruhnya melengkung bagian depannya dan sangat tajam dan juga kuat. Karena untuk mencapai apa? Mangsa. Biasanya makannya apa? Daging, ulat. Kemudian ada juga apa namanya? Tikus. Nah, bisa juga ayam. Kemudian yang bawahnya paruh apa anak ini? Paruh apa? Bebek. Siapa yang di rumah punya bebek? Nah, apakah sama seperti di gambar paruhnya? Nah, itu namanya apa bentuknya? Bentuk paruhnya adalah sudu. Apa anak? Sudu. Ya, bentuk yang seperti ini memudahkan bebek untuk mencari makan di tempat yang becek atau berlumpur. Makanannya adalah apa? Bisa sate, bisa juga dikasih dengan mudah masuk ke dalam mulut burung pelikan. Terus ya sangat bagus untuk kelompok 1. Kelompok 2. Yo, siapa wakilnya? Kelompok 2 ya? Yo, Mbak Fajar.
dengan menggunakan lidah yang panjang dan lengket. Coba kelompok 4 menjawab apa? Atau Talita? Betul? Silakan dijawab pertanyaan baru. Sama atau tidak cara mencari makan bunglon? Ya. Dan juga lengket sama. Jadi untuk yang bunglon itu punya lidah yang panjang dan lengket untuk mencari makan. Jadi itu sama. Tapi tempat hidupnya berbeda. Kalau bunglon hidupnya di mana? Di pepohonan. Tapi kalau katak hidupnya di darat dan juga di air, tidak di pepohonan. Terima kasih kepada Mas Rashid yang telah berani maju ke depan. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan. Nah, guru punya gambar juga seperti punya Mas Rashid, bentuk adaptasi hewan yang hidup di darat dan air dan juga di gurun. Hewan yang hidup di gurun pasir itu apa anak-anak? Apa? Unta. Bentuk adaptasinya yaitu apa? Tadi siapa yang mendengarkan kelompok 4? Punya apa? Punya lambung. Untuk menyimpan apa? Lambung unta menyimpan air dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak. Kemudian untuk menyimpan cadangan makanan disimpan di mana? Nah, yang namanya kuno itu yang paling atas. Ya, itu ada 2. Nah, kuno unta itu untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian unta juga punya apa? Kalau di gurun pasir kan banyak debunya, ya atau tidak anak-anak? Nah, maka bulu matanya bagaimana? Panjang. Itu untuk melindungi mata dari debu yang terkena. Kata itu makannya apa? Serangga, nyamuk. Nah, itu cara menangkapnya dengan menggunakan lidah yang panjang dan lengket. Nah, untuk menangkap. Kemudian hewan yang hidup di kutub itu apa anak-anak? Pinguin. Nah, bentuk adaptasinya ini. Pinguin punya apa? Pinguin punya bulu yang tebal dan dilapisi lilin. Selain itu, karena daerahnya dingin, di bawah kulitnya terdapat banyak lemak. Nah, dan juga burung pinguin sayapnya bisa berubah menjadi apa? Menjadi sirip mendayung kalau sudah terjun di dalam air. Itu sayap berubah menjadi sirip mendayung. Ya. Dan juga kakinya mempunyai apa? Kaki dari burung pinguin itu berselaput. Ya, dengan bentuk seperti ini, itu pinguin dapat dengan mudah menangkap mangsanya, yaitu yang bukan ikan. Kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah maju semua. Anak-anak, siapa yang belum jelas tentang fungsi paruh dan juga fungsinya, dan juga fungsi kaki, bentuk mulut, dan juga bentuk adaptasi dari hewan? Siapa yang mau bertanya? Ada tidak? Mengapa bentuk paruhnya berbeda-beda? Karena apa? Makanannya berbeda atau tidak, anak-anak? Cara mencari makannya sama atau tidak? Tidak. Tempat hidupnya juga berbeda. Makanya bentuknya juga berbeda-beda. Kakinya juga fungsinya berbeda. Maka disebut dengan ciri khusus hewan. Sebetulnya kaki juga sama
fungsinya yaitu secara umum untuk apa? Untuk apa? Kaki itu untuk apa? Secara umum fungsinya berjalan. Tapi punya ciri khusus ya. Ada yang untuk bertengger, ada yang untuk memanjat. Coba dikembalikan alat-alatnya. Kelompok 1 sambil dibersihkan tempatnya. Kelompok 2 kembalikan alatnya. Ya. Kelompok 3 sambil dibawa mbak itu apa? Nah, kerangganya bawa ke depan. Kelompok 4 kembalikan alatnya. Sudah. Apa? Laba-labanya. Karena anak-anak semuanya sudah maju ke depan, sekarang tolong ini dipajang ke tempat pajangan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1. Ya. Yang lurus, Mbak. Yang sudah mendapatkan soal tolong dikerjakan, dikasih nama. Waktunya 15 menit dari sekarang. Kerjakan sendiri-sendiri, jangan mencontek. 1 sampai 10. Pasti anak-anak bisa mengerjakan. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, tolong dikumpulkan sama guru.
Dari 10 soal ini, siapa yang bisa semua? Nah, yang bisa mengerjakan semua? Oh, ternyata banyak sekali. Yang tidak bisa menjawab satu soal. Yang tidak bisa menjawab 5 soal. Oh, tidak ada. Ternyata anak-anak kelas 5 ternyata pinter-pinter semua. Yang tidak bisa yang mana tadi? Yang tidak bisa mengerjakan 2 soal. Bagian yang mana? Mas Sakti. Nomor berapa? Nomor 1. Oh iya, ternyata itu. Adaptasi morfologi. Apa itu? Mbak Arum? Penyesuaian bentuk dan tubuh suatu makhluk hidup terhadap lingkungan. Iya, bagus sekali. Penyesuaian bentuk makhluk hidup terhadap lingkungan. Termasuk apa? Termasuk paruh, kaki, kemudian bentuk mulut, itu termasuk adaptasi morfologi. Kemudian yang tadi IPA yang tidak bisa menjawab itu yang nomor 4, yang ini. Ini adalah bentuk kaki apa? Bentuk kaki dari burung pipit. Fungsinya untuk apa? Untuk apa? Siapa tahu? Iya, pintar, berteng. Sekarang makanya setelah selesai evaluasi, tadi anak-anak telah mempelajari tentang apa saja. Yo, mempelajari tentang apa? Bentuk, paruh, dan juga fungsinya. Apalagi Mbak Mas Santa mempelajari tentang apa? Adaptasi tentang hewan. Bentuk adaptasi hewan yang hidup di mana? Di gurun pasir, di kutub, Dan di dua alam. oh, di dua alam. Apalagi tidak hanya itu. Apa? Ya, tipe mulut pada serangga. Itu ada berapa? Itu ada penghisap, penjilat, penusuk, dan penghisap. Apa? Penghisap. Apalagi masih kurang 1. Mbak Evita? Ya, bentuk dan fungsi dari kaki. Nah, anak-anak ternyata juga bisa menjelaskan semuanya itu. Ya. Untuk pekerjaan rumah, nanti kamu kerjakan di rumah, anak-anak menggambar bentuk paruh. Dan nanti gambar paruh yang telah digambar oleh anak-anak tadi dikumpulkan pada guru pada hari Rabu. Paruhnya saja. Kemudian untuk hari Rabu, Bu Guru juga akan melanjutkan materi ini masih tentang adaptasi, yaitu tentang hewan, bagaimana cara mempertahankan diri supaya tidak ditangkap oleh musuh. Masih ada hubungannya dengan hewan. Besok hari Rabu. Kiranya pelajaran dari Bu saya berikan sekian, dan Bu Guru mengucapkan kepada anak-anak kelas 5 yang telah bagus sekali, telah memperhatikan pelajaran dari Bu Guru dengan baik. Terima kasih anak-anak. Terus karena waktunya sudah menunjukkan jam 9, anak-anak boleh istirahat lebih. Coba sekarang boleh istirahat ke